Bangkit di tengah pandemi COVID-19, pusat perbelanjaan di Kota Bogor yaitu Mall BTM menciptakan sebuah kreasi baru dengan membuat fasilitas gratis bagi para pengunjung mall. Fasilitas tersebut merupakan tempat wisata ataupun swafoto gratis di kebun bunga matahari yang berada di rooftop Mall BTM lantai 5. Saya pun berkesempatan untuk mengunjungi Bogor Sky Garden tersebut. Di sana, bunga-bunga matahari setinggi 1 hingga 2 meter berjajar dengan rapi. Pengunjung yang datang pun bisa berjalan di antara bunga matahari yang sudah mekar. Untuk bisa mengakses fasilitas Bogor Sky Garden tersebut, pengunjung tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan. Namun pengunjung tetap diminta dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Siapa yang tidak mengenal bunga matahari? Warna bunganya yang khas membuat tanaman ini banyak diketahui oleh masyarakat. Apalagi bagian bijinya yang sering disebut dengan kuaci. Menjadi salah satu makanan yang juga digemari oleh banyak orang, meski tidak pernah mengenyangkan. Tahukah kalian dari mana asal biji bunga matahari atau yang biasa kita sebut sebagai kuaci itu bisa didapatkan? Tentu saja dari tanaman bunga matahari yang dimana biji dari tanaman tersebut kita keringkan di bawah sinar matahari. Oleh karena itu, kita akan membahas secara bersama-sama mengenai bunga matahari beserta klasifikasi dan struktur-struktur yang terdapat di dalam bunga matahari. Berikut merupakan hierarki taksonomi dari bunga matahari. Kerajaannya tumbuhan, divisinya Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Asterales, sukunya Asteraceae, marganya Helianthus L, dan jenisnya Helianthus annuus L. Bunga matahari pertama kali ditemukan di negara Peru, Meksiko, dan Amerika Tengah. Namun saat ini, bunga matahari sudah menyebar hingga ke Indonesia dan dikenal sebagai salah satu jenis tanaman hias. Bunga matahari adalah tanaman semusim yang mempunyai ciri khas mahkota bunganya yang berwarna kuning. Tanaman bunga matahari tumbuh pada habitat tanah yang subur dan juga hangat atau berhumus. Selain itu, faktor yang paling utama penting dalam pertumbuhan bunga matahari adalah cahaya. Sebab pertumbuhan bunganya mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Sebagai tanaman perdu, maka pertumbuhan bunga matahari tidak terlalu tinggi. Umumnya, bunga ini memiliki tinggi batang antara 1 sampai 3 meter. Batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur bulu halus. Meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Pembengkokan tersebut terjadi karena adanya penguraian hormon auksin atau hormon pemanjangan pada area batang. Auksin pada bagian yang terkena sinar matahari akan mengalami hambatan pertumbuhan, sehingga batangnya cenderung memendek. Dengan begitu, bagian yang tidak tertimpa cahaya lebih panjang, sehingga menyebabkan batangnya bengkok. Batang bunga matahari tidak bercabang, dan jika ada percabangan, kondisinya jarang ditemukan. Tanaman bunga matahari memiliki daun berjenis tunggal yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daunnya rata-rata sepanjang 15 cm dan lebar 12 cm. Daun tersebut tumbuh pada pokok batang yang agak keras dan mempunyai tangkai sebagai penghubung. Ukuran tangkainya yang cukup panjang dan terletak sama seperti tangkai tempat tumbuhnya bunga. Selain itu, daun bunga matahari bertepi gerigi dan bertekstur halus. Bunga yang dimiliki tanaman ini masuk ke dalam kelompok bunga majemuk tak terbatas. Selain itu, ada juga kelompok bunga berukuran kecil yang terletak berada di bagian dalam dan jumlahnya mencapai angka ribuan. Kedua kelompok tersebut berwarna kuning terang dan berbentuk seperti pita. Diameter bunga matahari bisa mencapai 30 cm dengan bentuk mengelilingi lingkaran seperti cawan. Ukuran lingkaran tersebut berkisar antara 10 sampai dengan 15 cm. Tepat di bagian tengah bunga matahari terdapat bagian yang berukuran lebih kecil dengan bentuk seperti tabung berwarna coklat.
Bunga-bunga kecil tersebut nantinya akan menjadi biji setelah melalui proses pembuahan. Pertumbuhan bunga terjadi saling berhadapan antara setiap kelopak. Atas dasar ciri tersebut, maka bunga matahari dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada bunga tepi dan juga bunga tabung. Bunga tepi disebut juga sebagai bunga lidah. Jenis bunga ini merupakan bunga yang terletak di bagian luar dengan kelopak berukuran besar dan berwarna kuning terang. Bunga tabung adalah bagian bunga yang mengalami fertilisasi dan akan berubah menjadi biji. Bagian bunga ini berwarna coklat dan bentuknya seperti tabung. Jumlah bunga tabung dalam satu bunga sekitar 2000 helai. Perkembangbiakan bunga matahari dilakukan melalui penyerbukan alami dengan bantuan serangga atau penyerbukan buatan oleh manusia. Tanaman ini siap melakukan perkembangbiakan apabila kelopak bunganya telah muncul, terdapat nektar pada bunganya, dan memiliki serbuk sari serta stigma. Serangga yang biasa membantu penyerbukan bunga matahari adalah kupu-kupu dan lebah. Ketika serangga ini menghisap nektar dari bunga matahari, serbuk sari akan menempel pada kakinya. Selanjutnya, ketika serangga tersebut beralih ke bunga lain untuk menghisap nektar, maka serbuk sari yang tadi akan menempel dan menyebar. Biji bunga matahari memiliki tekstur kulit keras, bagian luarnya berbentuk pipih dan memanjang dengan warna antara abu-abu hingga agak kehitaman. Sementara itu, pada bagian dalamnya terdapat biji yang dapat dikonsumsi. Biji inilah yang nantinya diolah untuk menjadi cemilan kuaci. Tidak hanya bentuk fisiknya yang indah dan memukau, bunga matahari juga memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Manfaat tersebut meliputi bidang kesehatan, makanan, dan pertanian. Dalam bidang makanan, biji bunga matahari biasanya diolah sebagai kuaci yang dikonsumsi sebagai snack. Selain itu juga dapat diolah menjadi minyak bunga matahari. Produk olahan inilah yang paling sering melatar belakangi budidaya bunga yang memiliki kelopak yang indah ini. Manfaat utama bunga matahari dalam sektor pertanian dan perkebunan adalah sebagai tanaman hias. Apalagi jika ditemukan spesies yang memiliki karakteristik seperti bercabang. Selain itu, daun bunga matahari yang sudah tidak dibutuhkan juga bisa diolah menjadi pupuk hijau serta pakan ternak. Bagian bunga matahari yang mempunyai peran penting dalam bidang kesehatan adalah bijinya. Biji bunga matahari tidak hanya bisa diolah menjadi cemilan, namun biji berwarna kehitaman tersebut juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Berikut ini adalah beberapa khasiat biji bunga matahari, antara lain menurunkan kadar kolesterol, menyehatkan sistem saraf, antiinflamasi, mencegah penyakit kardiovaskuler, dan mencegah kanker.